Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Kusuma Arti dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tragedi G30 SPKI, penculikan Jenderal TNI hingga fakta di balik peristiwa kelam sejarah Indonesia. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan G30 SPKI menjadi salah satu sejarah kelam di negara Republik Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta, serta penculikan terhadap 10 perwira Tentara Nasional Indonesia. Tragedi 30 September 1965 menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh dengan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Berikut sejarah dan beberapa fakta dari tragedi G30 SPKI yang dikutip sebagai berikut. 1. Pemberontakan PKI. PKI resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Sebelum tragedi G30 SPKI terjadi, sebelumnya Partai Komunis Indonesia itu pernah melakukan pemberontakan. Pada tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan di kota Madiun dengan tujuan mengganti Republik Indonesia menjadi negara komunis. Sejarah G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI memiliki tujuan untuk memulihkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengganti negara kesatuan menjadi komunis. Tragedi G30 SPKI dipimpin oleh DN Adit yang saat itu merupakan ketua dari PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung memimpin pasukan untuk menculik dan mengincar perwira tinggi TNI. Para korban keganasan PKI. Seperti yang telah banyak diketahui dalam peristiwa G30 SPKI, 10 perwira tinggi Indonesia menjadi korban. Adapun para korban tersebut adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Dharma Haryono, Mayor Jenderal Siswondo, Parman, Brigadir Jenderal Ganau Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Susundahar, Letdir Andreas Tendean, Putri Panglima TNI HH Nasution, Ade Irman Nasution, Brigadir Polisi Ketua Karel Satrutis Tubun, Kolonel Katam Sodar Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono, Mangwitoyo, Letnan Jenderal. Penangkapan dan peradilan PKI. Tragedi yang terjadi mengharuskan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad saat itu, Maijen Soeharto bergerak cepat, memadamkan pemberontakan. Penangkapan para pelaku dalam G30S pun dilakukan dengan cepat. Dalang di balik PKI diburu dan ditangkap. Bahkan anggota organisasi yang terhendus sebagai simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap dan diadili. Kemudian beberapa pemimpin PKI diadili di pengadilan militer luar biasa. Ada pula yang mendapatkan hukuman mati. Ketua PKI DN Aidit yang dituduh merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamaruzaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian ditangkap dan dibunuh. 5. PKI kuasai stasiun radio Republik Indonesia. Usai melakukan penculikan dan pembunuhan kepada para perwira serta Jenderal TNI, PKI mengambil alih stasiun radio Republik Indonesia diduduki oleh pasukan PKI dan disiarkan pengumuman bahwa Dewan Revolusi sedang melepaskan kekuasaan dari Dewan Jenderal. Satu-satunya panglima tertinggi Angkatan Darat, Maijen Soeharto, mengkonsolidasikan Angkatan Darat dan mengumpulkan pasukan PKI di RRI. Kemudian melalui RRI pula diumumkan pengumuman bahwa tidak ada upaya kudeta Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi yang dapat dicegah. Tujuan didirikannya PKI adalah menggeser dasar negara Indonesia, Pancasila, dengan komunisme. Tujuannya ini dengan cara membangkitkan perasaan revolusioner rakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis.
PKI berusaha mendirikan negara yang berideologi komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila. Usaha-usaha yang dilakukan PKI menemui kegagalan karena rakyat Indonesia menginginkan persatuan. Jadi, kesimpulan dari G30 SPKI adalah Pancasila tidak tergoyah karena nilai-nilai yang bersifat universal dan merangkul semua golongan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan dalam pembahasan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku